Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel Miftahul Jamil yang akan membahas tentang ilmu pengetahuan, tips-tips dan pengalaman yang bisa saya sharingkan kepada kalian semua. Baik, video kali ini kita akan ditemani oleh seorang bintang tamu. Sebentar, saya panggil bintang tamunya. Halo Kak, ini dia, my sister. This is my sister, namanya Wulan, dan dia memiliki sebuah channel YouTube, yaitu namanya Tulung Ngono Channel. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekarang di sini kita akan membahas tentang tips untuk menenangkan bayi yang sedang menangis. Nah, tahu nggak bagaimana tipsnya? Oh, nggak tahu. Gimana nih tipsnya? Sekarang sebelum kita bagi tipsnya, aku mau bicara tentang sebenarnya bayi ketika menangis dia ada beberapa kemungkinan ya. Di antaranya kenapa sih bayi itu kok menangis? Wow, kok bisa? Iya bisa, karena ini pengalaman dari saya. Pengalaman. Ya, nah di antaranya yaitu bayi akan menangis ketika dia, misalkan ya ketika dia lapar, ketika dia sakit, ketika dia tidak nyaman. Tadi kan sudah banyak faktor ya yang menyebabkan bayi itu menangis. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu dari dilihat dari faktornya. Wah. Oke. Pertama ketika bayi sedang lapar. Ketika bayi lapar, dia akan menangis dan ciri-cirinya dia akan menggigit tangannya. Tangannya akan dimasukkan ke mulut. Nah, itu ciri-cirinya bayi yang sedang lapar. Ketika bayi menangis karena lapar, bisa kalian bawa bayi, lalu kalian tawarkan ASI atau susu sufor. Nah, kalau kalian pakai ASI eksklusif bisa langsung pakai ASI. Kalau kalian pakai sufor juga bisa. Atau ketika dia sudah MPASI, makan pendamping ASI, dia juga bisa kalian beri makan pendamping ASI. Seperti itu yang pertama. Tadi ketika lapar. Oke. Yang kedua adalah ketika dia marah. Nah, ini beda. Ketika marah, dia akan merengek. Ya. Ciri-cirinya dia merengek, terus ada tulisan gitu loh. Wow. Nah, itu dia marah. Nah, ketika marah, kalian bisa mengangkatnya dengan menggendongnya, lalu bisa kalian nyanyikan sesuatu, lalu ditaruh di tempat yang redup. Jadi dia itu bisa meredahkan marahnya si bayi. Nggak hanya orang tua ya yang bisa marah, jadi bayi itu juga bisa marah. Ya. Yang pertama tadi apa? Lapar. Yang kedua marah. Yang ketiga Apa tuh? nah, yang ketiga adalah ketika dia ngantuk atau lelah. Ngantuk atau lelah? Yes. Ciri-cirinya ketika bayi sedang mengantuk dan lelah ya, ketika dia menangis, dia akan memegang matanya, mengucek-ngucek mata. Ya, selain mengucek mata, kadang dia akan menarik telinga. Wow. Ya, mengucek mata, menarik telinga, itu tandanya berarti dia sedang lelah dan mengantuk. Nah, oke, mengantuk. Jadi, untuk solusinya ketika dia menangis karena lelah atau ngantuk, nah, solusinya adalah taruh bayi di tempat tidurnya. Atau bisa kalian gendong, kalau dalam bahasa Jawa diuru-uru. Nah, kalian gendong, tepuk-tepuk, nanti dia akan tidur. Atau diberi ASI juga bisa, dia akan kalau kenyang tidur. Oke, kalau ngantuk, nah ini nanti dia akan tidur seperti itu. Jadi yang pertama lapar, yang kedua lelah, yang kedua marah, yang ketiga lapar. Yang ketiga adalah lelah dan mengantuk. Lalu yang keempat adalah ketika dia tidak nyaman. Ketika dia tidak nyaman, nangisnya nanti berpola. Ya, berpola berirama seperti itu lah. Nah, itu contohnya misalkan dia tidak nyaman ketika dia pakai popok tuh. Popoknya basah.
ya itu dia kan tidak nyaman. Atau ketika pakai baju ya, entah itu kenapa, kena air atau apa, kan dingin, dia nangis tuh karena tidak nyaman. Caranya ya kita cari apa ya, kita cari apa yang membuat dia nangis. Misalkan Penyebabnya. ya kita cari penyebabnya, digendong, lalu kita cari penyebabnya. Misalkan kita pegang trompesnya, oh sudah penuh, atau kita pegang-pegang ini nanti bajunya ada yang basah atau tidak, seperti itu. Kita tadi lapar, marah, ngantuk, tidak nyaman, dan yang terakhir yaitu ketika dia sakit. Kalau sakit ciri-cirinya dia akan menangis, menangisnya itu berkontinu ya, berkontinu terus lama dan juga lemah. Nah, untuk solusinya kalian gendong, kasih ASI. Tapi kalau dia masih menangis saja, lalu kalian cari mana yang sakit ya, kalian pegang-pegang ini. Kalau dia dipegang misalkan tangannya yang sakit, ya pegang tangannya, ternyata dia tambah nangis. Nah, itu berarti dia sakit. Atau kalau masih, atau dia itu demam atau kejang lalu muntah-muntah, sebaiknya langsung dibawa ke dokter. Itu tadi ada 5 solusi, 5 faktor dan 5 solusi untuk menanggapi atau untuk menangani bayi yang menangis. Paham? Wah, Oke. tahu nih aku. Nah, berkat dari pengalaman dari saya, jadi my sister tahu bagaimana cara untuk menangani bayi yang sedang menangis. Oke, kali ini sampai sini saja ya. Baiklah. Nah, untuk penjelasannya dari sini saja ya, kita akhiri. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi my sister, dan juga kalian semua. Bisa bermanfaat, amin. Dan puasanya lancar, dan orang yang memiliki bayi semoga bisa menangani bayi yang sedang menangis. Ilmu banyak di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe my channel dan channel my sister